Halo semuanya. Warkop atau sebelumnya Warkop Prambors juga kemudian dikenal sebagai Trio DKI. Adalah grup pelawak yang dibentuk oleh Nanu Mulyono, Rudi Badil, Dono, Wahjo Sardono, Kasino Hadi Wibowo, dan Indro Jojo Kusumo Negoro. Nanu, Rudi, Dono, dan Kasino adalah mahasiswa Universitas Indonesia, UI Jakarta. Sedangkan Indro kuliah di Universitas Pancasila Jakarta. Mereka pertama kali meraih kesuksesan lewat acara obrolan santai di warung kopi yang merupakan garapan dari Temi Lesanpura, kepala bagian programming Radio Prambors. Acara lawakan setiap hari Jumat malam antara pukul 20.30 hingga pukul 21.15. Disiarkan oleh Radio Prambors yang bermarkas di kawasan Mendut Prambanan, Borobudur, alias Menteng Pinggir. Dalam acara itu, Rudi Badil dalam obrolan sering berperan sebagai Mr. Jams dan Bang Kholil. Indro yang berasal dari Purbalingga berperan sebagai Mas Towi Tegal, Paijo Purbalingga, Ubay atau Ansori. Kasino yang asli Gombang perannya bermacam-macam. Mas Bey Jawa, Acing atau Acong Tionghoa, Sanwani Betawi, dan Buyung Minang. Nanu yang asli Madiun sering berperan sebagai Poltak, Batak, sedangkan Dono sendiri hanya berperan sebagai Slamet, Jawa. Sekarang yang tertinggal sendiri adalah Indro, karena yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu adalah Dono dan Kasino. Nah, kali ini Kabarin Info akan membahas sejarah panjang Warkop DKI. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, kita mau ngingetin lagi nih ke kalian. Buat tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan juga ya loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Kabarin Info. Sejarah. Ide awal obrolan Warkop Prambors berawal dari senior di Radio Prambors, Temi Lesanpura. Radio Prambors meminta Hariman Siregar, mahasiswa senior UI, untuk mengisi acara di Prambors. Hariman pun menunjuk Kasino dan Nanu, sang pelawak di kalangan kampus UI, untuk mengisi acara ini. Ide ini pun segera didukung oleh Kasino, Nanu, dan Rudi Badil. Lalu disusul oleh Dono dan Indro. Rudi yang semula ikut Warkop saat masih siaran radio, tak berani ikut Warkop dalam melakukan lawakan panggung karena demam panggung atau stage fright. Dono pun awalnya saat manggung beberapa menit pertama mojok dulu karena masih malu dan takut. Setelah beberapa menit, barulah Dono mulai ikut berpartisipasi dan mulai kerasan. Hingga akhirnya terus menggila hingga akhir durasi lawakan. Indro adalah anggota termuda. Saat anggota Warkop yang lain sudah menduduki bangku kuliah, Indro masih pelajar SMA. Warkop pertama kali muncul di pesta perpisahan, sekarang Prom Night SMA 9 Jakarta yang diadakan di Hotel Indonesia. Semua personel gemetar, alias demam panggung. Dan hasilnya hanya bisa dibilang lumayan saja, tidak terlalu sukses. Namun peristiwa pada tahun 1976 itulah pertama kali Warkop menerima honor yang berupa uang transport sebesar 20.000. Uang itu dirasakan para personel Warkop besar sekali. Namun akhirnya habis untuk mentraktir makan teman-teman mereka. Berikutnya mereka manggung di Tropicana. Sebelum naik panggung, kembali seluruh personel komat kamit dan panas dingin. Tetapi ternyata hasilnya kembali lumayan. Baru pada acara terminal musikal asuhan Mus Mualim, grup Warkop Prambors baru benar-benar lahir sebagai bintang baru dalam dunia lawak Indonesia. Acara terminal musikal sendiri tak hanya melahirkan Warkop, tetapi juga membantu memperkenalkan grup PSP yang bertetangga dengan Warkop. Sejak itulah honor mereka mulai meroket. Sekitar 1 juta rupiah per pertunjukan atau dibagi 4 orang. Setiap personel mendapat 25.000 rupiah. Mereka juga jadi dikenal lewat nama Dono Kasino Indro atau DKI, yang merupakan plesetan dari singkatan Daerah Khusus Ibu Kota. Ini karena nama mereka sebelumnya Warkop Prambors memiliki konsekuensi tersendiri. Selama mereka memakai nama Warkop Prambors, maka mereka harus mengirim royalti kepada Radio Prambors sebagai pemilik nama Prambors. Maka itu kemudian mereka mengganti nama menjadi Warkop DKI untuk menghentikan praktik upeti itu. Personil. Dari semua personel Warkop, mungkin Dono lah yang paling intelek.
Walau ini agak bertolak belakang dari profil wajahnya yang ndeso itu, Dono bahkan setelah lulus kuliah menjadi asisten dosen di Fisip UI, tepatnya jurusan sosiologi. Dono juga kerap menjadi pembawa acara pada acara kampus atau acara perkawinan rekan kampusnya. Kasino juga lulus dari Fisip. Selain melawak, mereka juga sempat berkecimpung di dunia pecinta alam. Hingga akhir hayatnya, Nanu, Dono, dan Kasino tercatat sebagai anggota pecinta alam Mapala UI. Era film. Setelah puas manggung dan mengobrol di udara, Warkop mulai membuat film-film komedi yang selalu laris ditonton oleh masyarakat. Dari filmlah para personel Warkop mulai meraup kekayaan berlimpah, dengan honor 15 juta rupiah per satu film untuk satu grup. Maka mereka pun kebanjiran uang, karena tiap tahun mereka membintangi minimal 2 judul film pada dekade 1980 dan 1990-an. Yang pada masa itu selalu diputar sebagai film menyambut tahun baru Masehi dan menyambut Hari Raya Idul Fitri di hampir semua bioskop utama di seluruh Indonesia. Pada film-film pertama mereka yang diproduksi oleh Bola Dunia Film, personel Warkop memerankan tokoh Slamet, diperankan oleh Dono, Sanwani, Kasino, dan Paijo Indro. Contohnya dalam Mana Tuhan. Namun dalam film-film selanjutnya, mereka memerankan nama asli mereka, Dono, Kasino, Indro. Era televisi. Dalam era televisi swasta dan menurunnya jumlah produksi film, DKI pun lantas memulai serial televisi sendiri. Serial ini tetap dipertahankan selama beberapa lama walaupun Kasino tutup usia pada tahun 1997. Setelah Dono juga meninggal pada tahun 2001, Indro menjadi satu-satunya personel Warkop. Sedangkan Nanu sudah meninggal tahun 1983 karena sakit liver dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Proses kreatif. Kelebihan Warkop dibandingkan grup lawak lain adalah tingkat kesadaran intelektualitas para anggotanya. Karena sebagian besar adalah mahasiswa yang kemudian beberapa menjadi sarjana, maka mereka sadar betul akan perlunya profesionalitas dan pengembangan diri kelompok mereka. Ini dilihat dari keseriusan mereka membentuk staf yang tugasnya membantu mereka dalam mencari bahan lawakan. Salah satu staf Warkop ini kemudian menjadi pentolan sebuah grup lawak, yaitu Tubagus Dedi Gumelar alias Ming Bagito. Saat itu, Ming mengaku bahwa ia ingin sekali menjadi pelawak, dan kebetulan ia diterima menjadi staf Warkop. Kerjanya selain mengumpulkan bahan lawakan, melakukan survei lokasi di kota atau daerah sekitar tempat Warkop akan manggung. Kalau perlu melakukan pekerjaan pembantu sekalipun seperti menyetrika kostum para personel Warkop. Ini dilakukan Ming dengan serius, karena ia sadar disinilah pembelajaran profesionalitas sebuah kelompok lawak. Ming sempat ikut dalam kaset Warkop dan film Warkop, sebelum akhirnya membentuk kelompok lawak sendiri bersama Didin saudaranya dan Hadi Prabowo alias Unang yang diberi nama Bagito alias Bagiroto. Nah guys, itu tadi bahasan kita kali ini mengenai sejarah panjang Warkop DKI. Nah, jika ada yang gak lengkap, jangan sungkan tulis di kolom komentar di bawah ya.